Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Araj Alfatoni dari kelas 12 MIPA 6 absen 5 akan melakukan ujian praktik bahasa Indonesia yaitu tentang teks pidato. Lebih tepatnya adalah teks ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita yang menunaikan sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban tersebut. Namun sebagian besar dari kita lupa cara memaknai dan mengamalkan sholat-sholat dan amalan tersebut. Berikut ini adalah salah satu cara untuk memaknai fardu kifayah. Salah satunya adalah ada sebuah cerita dari sebuah keluarga muslim yang cukup taat namun miskin. Pada suatu hari, salah seorang anggota keluarga itu sakit keras dan harus segera diobati. Keluarga ini memerlukan dana cepat dalam jumlah yang cukup besar. Apabila dana itu tidak ada, keselamatan jiwa akan sangat terancam bagi keluarga tersebut. Keluarga muslim ini pun segera mencari bantuan kepada saudara-saudara seimannya. Namun bantuan itu tidak berhasil diperoleh. Setelah saudaranya sesama muslim yang tidak ada satupun yang ingin menolongnya, saudara muslim itu pun justru dapat bantuan dari lembaga gereja. Bantuan ini datang dengan menyertakan suatu syarat. Apabila penyakitnya sembuh, keluarga tersebut harus rela untuk bersedia dibaptis atau masuk ke dalam agama Nasrani. Saudaraku, kisah tersebut sering terjadi. Yang menjadi masalah adalah apabila syarat ini mereka terima dan mereka sekeluarga jadi murtad, siapakah yang berdosa? Kita mungkin bisa mengatakan mereka sudah pasti berdosa karena tidak kuat menahan iman dan godaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi benarkah kita juga tidak dituntut untuk bertanggung jawab antar sesama atas peristiwa ini, terlebih kepada saudara kita yang sesama muslim? Kalau memakai kacamata fardu kifayah, mungkin kita semua, seluruh umat muslim, harus menanggung dosa yang sama apabila peristiwa seperti itu harus terjadi. Bukankah semua orang juga berdosa manakala ada jenazah saudaranya dibiarkan terlantar tanpa diurus? Sebagai agama Islam banyak mengajarkan kepada penganutnya untuk peduli kepada sesama. Memang sangat tepat kalau Islam dikatakan sebagai agama yang diturunkan oleh Allah untuk menjawab budaya jahiliyah. Peradaban jahiliyah yang menyadarkan dirinya kepada hukum rimba yang serba mengandalkan kekuatan fisik dan materi yang serba kasar dan buas, mendapat imbangan dari ajaran Islam yang menyadarkan diri kepada kekuatan iman yang harus diwujudkan dalam alam kehidupan. Al-Quran hampir tidak ada perintah sholat yang tidak diikuti dengan perintah zakat. Dan juga sangat jarang adanya penyebutan iman yang tidak diikuti dengan perbuatan amal sholihah. Dari fakta ini, banyak ahli agama yang menyimpulkan bahwa sholat yang merupakan tiang agama dan amal yang paling dahulu dihisab memang harus disempurnakan dengan zakat. Sholat seseorang akan dinilai tidak sempurna apabila tidak diikuti dengan kewajiban membayar zakat. Demikian juga keimanan. Iman kepada Allah tidak akan dianggap sempurna, bahkan mungkin tidak akan dianggap apabila tidak diikuti dengan perbuatan mulia, amal sholihah. Sholat sebagai ibadah yang berdimensi vertikal harus diikuti dengan ibadah zakat yang berdimensi sosial. Iman yang bersifat sangat personal dan rahasia harus diwujudkan secara nyata dalam perbuatan amal baik. Selain itu, di dalam fikih Islam juga dikenal istilah fardu kifayah yang diterjemahkan oleh para ulama sebagai suatu kewajiban yang dibebankan kepada seluruh masyarakat yang apabila sudah dilakukan oleh salah seorang warganya, kewajiban itu dianggap gugur dan semua umat Islam tidak lagi dinilai berdosa. Namun, apabila tidak ada yang melakukan kewajiban itu, maka semua umat Islam dikenai dosa yang sama. Adanya pranata fardu yang disebut sebagai fardu kifayah ini pada dasarnya adalah
untuk memupuk jiwa solidaritas umat Islam agar lebih peka pada lingkungan sosialnya. Misalnya dalam soal pengurusan jenazah. Orang yang beragama Islam, namun sebenarnya tidak hanya pengurusan jenazah yang dihukumi sebagai fardu kifayah. Sebenarnya, sebagaimana yang dicontohkan di atas atau peristiwa yang lebih ringan seperti ini, ada seorang anak cerdas, belajar giat, namun harus keluar dari sekolah atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena kemiskinan orang tuanya. Namun, dia tidak mendapati satu orang pun dari umat Islam yang bersedia membantu agar si anak tersebut dapat menyambung sekolahnya. Padahal orang tuanya sudah pusing mencari bantuan ke sana kemari. Maka sangat dimungkinkan semua umat Islam di seluruh dunia harus menanggung dosa dari pengabaian ini. Itu tadi secercah ceramah yang dapat saya sampaikan pada sidang Jumat hari ini.